Говорят: "Война, война, война". Ada sekitar 9 negara di dunia yang bisa mendukung Presiden Vladimir Putin jika Rusia perang dengan NATO. Potensi konflik kedua kubu semakin terbuka setelah aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu menolak tuntutan Rusia tentang jaminan keamanan dan soal Ukraina. Mengutip analisis The Euro-Asian Times, 9 negara yang bisa mendukung Putin antara lain Iran, Kuba, Cina, Korea Utara, dan 5 negara aliansi CSTO, yaitu Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Bantuan besar-besaran NATO telah tiba di Ukraina di tengah ancaman invasi Rusia. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah menggambarkan kemungkinan serangan sebagai peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya, dan yang akan menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Sebuah terobosan kecil namun signifikan, bagaimanapun, dicapai di tengah meningkatnya ketegangan. Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata di Ukraina Timur, setelah lebih dari 8 jam diskusi di Paris yang berlangsung antara format Normandia, yang terdiri dari Prancis dan Jerman. Padahal pembicaraan ini merupakan sinyal positif setelah berbulan-bulan retorika keji dari kedua belah pihak. Ukraina telah diyakinkan akan semua dukungan dari Amerika dan NATO, meskipun kegagalannya secara resmi bergabung dengan blok militer itu sampai sekarang. Faktanya, pemicu utama bagi Rusia untuk melakukan penumpukan pasukan besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina adalah rencana Ukraina untuk bergabung dengan organisasi anti-Rusia itu. Pada tahun 2021, NATO telah mengumumkan bahwa mereka menyambut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung. NATO telah berjanji untuk membela Ukraina. Rudal, tank, jet tempur, dan senjata lainnya secara konsisten tiba di Ukraina. Unit-unit juga telah diidentifikasi oleh Amerika untuk ditempatkan di Eropa untuk menghalangi invasi Rusia. Saat ini, ada cukup kejelasan tentang siapa yang mengangkat senjata melawan Rusia. Namun, penting juga untuk mengidentifikasi negara-negara yang bisa mendukung Rusia jika perang pecah antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh NATO. Meskipun para ahli telah mengesampingkan perang skala penuh, kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan mengingat skala penumpukan militernya. Lalu, siapa yang akan mendukung Rusia? Ada pendapat tradisional tentang Putin di Barat, bahwa dia adalah orang yang bertindak daripada ahli strategi. Faktanya, ketika Joe Biden mengambil alih kekuasaan, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa Vladimir Putin adalah seorang pembunuh, yang kemudian membuat marah orang Rusia pada saat itu. Namun, seseorang tidak boleh melompat dan meragukan ketajaman strategis Putin. Moskow memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungannya di belakang Rusia. Lalu, ada CSTO, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari negara-negara pecahan Soviet. Jika diserang, 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, kemungkinan besar akan saling membela. Karena penarikan tiba-tiba pasukan Amerika dari Afghanistan dan pengambil alihan oleh Taliban, kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkat, menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia. Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di Kazakhstan, negara paling makmur di kawasan itu. Dia mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah. Ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi ini tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika Rusia menginvasi Ukraina. Negara lain di kawasan Kaukasus, Azerbaijan, non-CSTO, juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Pada tahun 2020, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh.
Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang, itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata, meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan. Selanjutnya, pasukan Rusia ditempatkan di dalam dan di sekitar wilayah yang disengketakan untuk menghindari konflik etnis lainnya. Jadi, hampir pasti Azerbaijan tidak akan bergabung melawan Rusia meskipun tidak mendukungnya secara terbuka. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Sementara ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun antara Amerika dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain, Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam Perang Suriah. Ketika hubungan antara Amerika dan Iran memanas setelah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, Rusia mengutuk serangan itu. Ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika, itu dapat diharapkan untuk mendukung Rusia dengan sepenuh hati. Dan yang paling penting, negara ekonomi terbesar yang terlihat di dunia, Cina adalah mitra utama Rusia. Rusia telah memperdalam kemitraannya dengan Cina selama bertahun-tahun, sementara ketegangan antara Barat dan Cina terus meningkat. Padahal, baik Rusia maupun Cina memiliki kemitraan multidimensi, dengan kerjasama mulai dari perdagangan, militer hingga luar angkasa. Cina dengan tegas meminta Amerika untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia. Jika terjadi konflik, Cina kemungkinan besar akan mendukung Rusia. Dekat dengan Cina, adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis, yaitu Korea Utara. Menjadi negara komunis, itu adalah sekutu utama Cina dan mitra bekas Uni Soviet. Korea Utara adalah negara yang tetap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Faktanya, Cina dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya Amerika untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB, menyusul serentetan peluncuran rudal di semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan sepenuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi. Sedangkan India, salah satu negara yang paling penting secara geopolitik di Asia dan biasanya dikenal karena netralitasnya serta menjadi negara non-blok, meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia dan Barat. Bahkan selama Perang Dingin, ia telah memimpin panji gerakan non-blok dari paling depan. Tidak mudah bagi India untuk memutuskan pihak mana yang akan dibela mengingat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia dan Amerika Serikat. Kemitraan India-Rusia ditandai dengan kerja sama pertahanan, sedangkan kedekatannya dengan Amerika didorong oleh faktor Cina. Tetapi India telah mengambil pendekatan yang sangat bernuansa untuk menghindari permusuhan dari kedua negara. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin India akan mendukung konflik apapun melawan Rusia, terlepas dari tekanan Barat. Naik menuju benua Amerika, ada Kuba, salah satu mitra tertua Rusia. Kerja sama erat negara komunis Kuba dengan bekas Uni Soviet sangat terkenal. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, baru-baru ini membahas kerjasama strategis dan berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal ini memicu spekulasi bahwa Kuba akan memihak Rusia jika terjadi konflik. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan kepada jaringan televisi Rusia, RTVI, bahwa dia tidak dapat mengonfirmasi atau menyangkal bahwa Rusia mengirim aset militer ke Kuba, jika Amerika dan sekutunya tidak mengindahkan tuntutan Rusia.